Sumber-sumber keuangan negara era Amirul Mukminin. Penerapan Kharaj. Kharaj memiliki dua makna. Secara umum, Kharaj berarti setiap pemasukan yang diterima Baitul Mal selain zakat. Menggunakan pengertian ini, maka Kharaj bisa dimakna secara umum sebagai fa'i, termasuk di dalamnya jizyah dan usyur atau pajak perdagangan. Sedangkan makna secara khusus, Kharaj bermakna pendapatan dari tanah yang ditaklukkan oleh pasukan muslim secara paksa dan diwakafkan oleh pemimpin untuk kemaslahatan kaum muslimin secara terus-menerus. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab terhadap tanah penduduk di Persia dan Syria. Kharaj sendiri bukanlah dengan sewa-menyewa tanah dan harganya, tetapi aset tetap yang berdiri sendiri. Pada saat penaklukan dua negara besar, Bizantium dan Sasanid, terdapat banyak sumber-sumber pemasukan negara dan bertambah banyak pula pembelanjaannya. Untuk menjalankan pengelolaan dan penjagaan negara yang sedemikian luas, maka harus ada kebijakan ekonomi yang adil dan tepat sasaran. Karena itulah, Amirul Mukminin memikirkan bagaimana caranya membuat sumber-sumber ekonomi yang tetap serta stabil untuk melaksanakan fungsi ini dengan memanfaatkan Kharaj. Namun, pada waktu itu, sebagian dari umat Islam yang terlibat dalam penaklukan menginginkan ghanimah dibagi kepada mereka, baik harta maupun tanah. Amirul Mukminin sendiri ketika itu ingin membagikan tanah itu sesuai dengan jumlah pasukan yang menaklukkannya. Beberapa sahabat menolak kebijakan Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa sebaiknya tanah-tanah itu tidak dibagikan. Begitu pula dengan Mu'adz bin Jabal yang mengatakan, "Demi Allah, akan terjadi apa yang engkau benci. Jika engkau membaginya, niscaya bagian yang banyak ada pada tangan suatu kaum, kemudian mereka menghabiskannya, lalu menjadi milik seorang laki-laki dan perempuan. Ketika datang, setelah mereka suatu kaum yang menempati kedudukannya dari Islam, mereka tidak mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, carilah cara yang dapat memfasilitasi orang pertama dan terakhir." Pendapat berbeda dari beberapa sahabat inilah yang kemudian digunakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berubahnya keputusan Amirul Mukminin ini sempat membuat perselisihan dengan beberapa sahabat lainnya. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, "Jika aku masih hidup, niscaya penggembala di So'a akan mendapatkan bagiannya dari fa'i." Riwayat lainnya mencatat bahwa Amirul Mukminin berkata, "Bagaimana dengan orang yang datang dari kaum muslimin lalu mendapatkan tanah beserta hasilnya telah dibagi, diwarisi dari bapak-bapak mereka dan dikuasai? Ini bukanlah pendapat yang baik." Mendengar perkataan Amirul Mukminin, Abdurrahman bin Auf pun bertanya, "Lantas pendapat yang baik bagaimana? Mereka tidak memiliki tanah dan hasilnya, kecuali dari harta fa'i yang diberikan Allah kepada mereka." Amirul Mukminin kemudian menjawab, "Tidak seperti yang engkau katakan, aku tidak berpendapat begitu. Demi Allah, tidak akan ditaklukkan suatu negeri yang di dalamnya banyak hasilnya, tetapi mudah-mudahan semuanya untuk orang-orang Islam. Jika dibagi tanah Irak beserta hasilnya, dan tanah Syria beserta hasilnya, lantas dengan apakah berbagai pelabuhan dibiayai? Lalu dari mana biaya untuk anak-anak dan para wanita janda negeri ini, dan lainnya di tanah Syria dan Irak?" Para sahabat dan umat Islam yang terlibat dalam berbagai penaklukan itu pada akhirnya setuju dengan pendapat Amirul Mukminin. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau tahan saja fa'i yang diberikan Allah kepada kami." Namun, saat itu Amirul Mukminin tidak tergesa-gesa mengambil pendapatnya sebagai sebuah keputusan. Beliau masih meminta pendapat yang lainnya dan memanggil perwakilan dari kaum Ansor, baik para pemuka suku Aus dan suku Khazraj, termasuk tokoh-tokoh utama mereka. Kepada perwakilan kaum Ansor, Amirul Mukminin berkata, "Sungguh aku salah satu di antara kalian, dan hari ini kalian mengakui kebenaran, telah menyelisihi orang-orang yang menyelisihiku, dan menyetujui orang yang menyetujuiku. Aku tidak ingin kalian mengikuti apa yang aku inginkan. Kalian telah mendengar perkataan sebagian dari kaum lainnya, yang mengatakan bahwa aku telah menzolimi hak-hak mereka. Tetapi aku berpendapat bahwa tidak akan ada tanah dibagi setelah penaklukan. Allah telah menjadikan harta benda mereka, tanah-tanah beserta hasilnya kepada kita sebagai ghanimah, kemudian aku bagikan kepada yang berhak. Aku mengambil seperlimanya, dan aku gunakan sesuai penggunaannya. Sementara aku berpendapat untuk membiarkan tanah-tanah itu dengan hasilnya menetapkan Kharaj, dan atas mereka jizyah di mana yang mereka bayarkan menjadi fa'i, bagi orang-orang Islam dan orang-orang yang berperang, anak-anaknya, dan orang-orang setelah mereka.
Apakah kalian tidak melihat berbagai pelabuhan ini harus ada orang-orang yang menjaganya? Apakah tidak kalian lihat kota-kota besar ini harus dijaga para tentara dan diberikan santunan kepada mereka? Dari mana mereka diberi santunan jika tanah itu telah dibagi-bagi? Semua yang hadir menyetujui apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin. Mereka kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pendapat engkau adalah sebaik-baik pendapat. Alangkah indahnya perkataan dan pendapatmu. Jika berbagai pelabuhan dan kota-kota ini tidak dijaga para tentara dan terus mengalir santunannya kepada mereka, niscaya orang-orang kafir kembali ke kota-kota mereka." Amirul Mukminin baru mengambil keputusan resmi setelah para sahabat senior bersepakat. Beliau kemudian mengutus Utsman bin Hunayf dan Hudzaifah al-Yaman untuk melakukan pendataan tanah penduduk Irak. Kepada Utsman dan Hudzaifah, Amirul Mukminin memberikan nasihat dalam menjalankan tugasnya. Lihatlah kekayaan masing-masing orang, tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan bersikaplah ramah kepada mereka. Janganlah memberikan pajak tanah yang membuat mereka sengsara. Ambillah pajak yang tidak memberatkan sehingga keputusan dari pemimpin Islam berangkat dari keadilan. Amirul Mukminin menetapkan kharaj berdasarkan luas tanah dan hal ini disambut baik oleh para penduduk Irak. Amirul Mukminin sangat memperhatikan nasib para penduduk di negeri taklukkan. Beliau berharap para penduduk itu mendapatkan keadilan. Amirul Mukminin sempat menanyai Utsman dan Hudzaifah setelah mereka selesai melaksanakan tugasnya di Irak karena khawatir penduduk Irak keberatan dengan kharaj yang harus mereka bayarkan. Bagaimana kalian berdua mewajibkan atas tanah itu? Mungkin kalian membebani penduduk dengan apa yang mereka tidak mampu. Hudzaifah menjawab, "Aku biarkan harta mereka berlebih." Sedangkan Utsman menjawab, "Aku tidak memungut dari orang yang lemah. Kalau aku menghendaki, niscaya aku memungutnya." Amirul Mukminin kemudian berkata, "Demi Allah, jika ada sisa untuk janda-janda penduduk Irak, niscaya aku akan meninggalkan mereka dalam keadaan tidak membutuhkan bantuan dari seorang pemimpin setelahku." Penerapan kharaj ini tidak hanya di kawasan Irak, tetapi juga di Syria dan Mesir. Metode yang digunakan pun sama sebagaimana penerapan kharaj di kawasan Irak. Penerapan kharaj ini di kemudian hari memberikan maslahat bagi umat Islam dan negeri-negeri yang ditaklukkan. Kebijakan kharaj telah menutup potensi perselisihan antar umat Islam sekaligus memberikan sumber-sumber pendapatan negara yang bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kharaj juga memberikan penyediaan biaya-biaya fasilitas umum seperti pelabuhan, pembangunan jalan dan jembatan, gaji pasukan, jaminan sosial, perbekalan, dan persenjataan bisa dipenuhi dengan penerapan sistem kharaj. Pertahanan di kawasan pinggiran negara bisa diperkuat dengan biaya yang diambil dari kharaj. Penerapan kharaj juga menghapus sistem feodalisme atau tuan tanah yang ketika itu marak terjadi di Syria, Mesir, dan Persia. Sebelum ditaklukkan oleh pasukan Muslim, wilayah-wilayah itu terdapat banyak tuan-tuan tanah yang mempekerjakan para petani dengan upah yang tidak layak. Feodalisme berakhir seketika dengan jatuhnya kawasan-kawasan itu ke tangan pasukan Muslim. Amirul Mukminin membiarkan tanah-tanah itu di tangan para petani dengan biaya kharaj yang mampu mereka bayarkan. Dari segi dakwah, penerapan kharaj ini membuat banyak penduduk penaklukkan yang dengan sukarela masuk ke dalam Islam. Para penduduk merasakan keadilan yang belum pernah mereka rasakan pada masa kekuasaan Bizantium maupun Sasanid Persia. Hal inilah yang membuat para penduduk wilayah penaklukan lebih membela pasukan Muslim daripada pasukan negeri mereka sendiri. Rustum, panglima perang Sasanid di pertempuran Qadisiyah, pernah memanggil para tokoh penduduk Al-Hiro dan berkata, "Wahai musuh-musuh Tuhan, kalian senang dengan masuknya orang-orang Arab ke daerah kami. Kalian menjadi mata-mata mereka dan kalian memperkuat mereka dengan harta-harta kalian." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.